warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Zakaria Abdul Matin, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru. Nah, ini Tuan Guru kalau dari Lombok, Tuan Guru Muhammad Ridwan Harun. Dan dari Al-Mukarram Pak Ustadz Khalid, qori kita. Bapak Ibu para calon tamu Allah yang mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya nama Ali Nurul Haq, sama-sama pembimbing di NR Group. Kebetulan saya baru pulang hari Senin yang lalu. Jadi yang menghantar Bapak Ibu adalah Al-Mukarram Bapak Haji Ustadz Zakaria yang tanggal 25. Mana yang tanggal 25 Bapak Ibu? Lihat beliau ya. Beliaulah yang mendampingi Bapak Ibu. Kemudian yang untuk besok tanggal 24 ya, Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Muhammad Ridwan Harun ya, dipanggilnya Tuan Guru Ridwan dari Lombok. Baru sampai kan? Baru sampai. Kan Bapak Ibu, alhamdulillah. Jadi insyaallah beliau yang dampingi Bapak Ibu untuk selama di dua tanah suci Makkah dan Madinah. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat, lancar perjalanan, dan pulang meraih ibadah umrah yang makbul dan mabrur. Amin ya rabbal. Nggak usah ragu amin loh, Bu, udah selesai. Amin. Baik Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan manasik, pertama saya mewakili dari NRA Group menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah berkenan ya mendaftarkan diri untuk umroh dan mengurusi keberangkatan melalui NRA Group. NRA Group ada 4 travel, ada NRA sendiri, ada Aruna, ada BSA, ada MKU. Sama-sama yang punya hanya satu, namanya Ibu Hajah Irma. Yang beda itu di seragam. Kalau Ibu daftar lewat Aruna nanti pakai batik Aruna. Kalau daftarnya lewat NRA batik NRA, pakai MKU ke MKU, pakai batiknya. Lalu yang BSA. Nah, sama. Pada hakikatnya manajemennya satu, NRA Group. Nanti juga di sana sama. Pelayanannya sama. Mau pakai NRA, Aruna sama. Cuman beda di paket. Kalau paketnya beda, hotelnya beda. Jadi kalau seragam tidak masalah. Ternyata Ibu misalnya paket silver ya, walaupun beda batik, sama hotelnya sama, makannya sama, pembimbingnya sama. Nah itu ya, biar nanti tidak kaget kok saya batiknya beda, kok saya yang merah, kok saya yang coklat. Nah ya nggak masalah. Yang penting name-tagnya sama. Ya, ada MKU-nya, ada Arunnya, semua sama di situ ada. Baik. Bapak Ibu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Bapak Ibu mengurusi keberangkatan ke Tanah Suci lewat NRA Group. Mohon doakan semoga seluruh urusan kami lancar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam pelayanan kami sejak pendaftaran, manasik, makanan yang kami hidangkan, perjalanan nanti di bandara, perjalanan ke Tanah Suci, di sana selama berada di dua tanah suci ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian ya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian terakhir kami doakan Bapak Ibu atas nama NRA Group, semoga Bapak Ibu sehat, lancar perjalanan, keluarga yang ditinggalkan juga sehat walafiat, di sana dapat menjalankan ibadah dengan lancar, seluruh amal ibadah diterima Allah, pulang dalam keadaan sehat walafiat, bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dengan membawa ibadah umroh yang makbul dan mabrur. Amin ya rabbal. Yang aminnya kencang mabrur. Amin. Oh, diancam baru kencang. Baik, ini Bapak Ibu itu dari NRA Group.
Kemudian saya sampaikan ini, ada lembar kontrol Bapak Ibu. Dulunya ini satu bendel dipersingkat supaya jadi selembar. Kenapa? Ketika dibikin seperti ini, dibuang di hotel, orang hotel marah-marah, bikin sampah tuh NRA katanya. Pakai ini sama singkat. Di sini sudah ada jadwal penerbangan dan pesawatnya, nomor penerbangannya sudah ada. Di sini juga ada nomor paspor Bapak Ibu. Di sini juga ada teman sekamar Bapak Ibu. Di sini juga ada jadwal kepulangan. Di sini juga ada penanggung jawab dan nomor-nomornya lengkap. Lalu di bawahnya ada itinerary perjalanan sejak berangkat sampai kepulangan. Ini walaupun kecil penting sebetulnya. Jangan diambil nanti dibawa tapi ditaruh di tas. Nggak pernah dibuka, nggak pernah dibaca. Hanya nanya terus ke Ustaz besok ngapain? Ustaz besok ngapain? Pulang kapan? Jam berapa? Padahal sudah ada ini. Nah, kalau perlu difotokopi, kasih ke keluarga yang ditinggal biar nanti kalau jemput tahu kepulangannya. Ya, baik Pak Ibu. Nah, insya Allah berangkat yang besok tanggal 24 Februari berangkat dari Cengkareng, take off-nya pada pukul 11.30. Ingat, yang harus ingat 3 jam sebelum take off pesawat Bapak Ibu harus sudah di bandara. Kurangi ya 11, 10, 9, 8. Jam 8 harus sudah ada di bandara. Nah, ingat jam berapa Bapak Ibu? Jam 8 yang besok di Terminal 3 Internasional. Terminal 3 di pintu 3B dan C ya, antara 3B. Di depan restoran Sate Senayan. Di depannya tadi ya. Kalau di dalamnya bayar sendiri. Baik. Nah, sudah tahu ya Pak? Berangkatnya jam berapa? Nah, jam di sana, jam berangkat jam 8. Jam 8 sudah ada di bandara. Berangkat di rumah bisa jam 6. Ya. Ingat soalnya kalau telat, nah ini repot. Bisa-bisa ketinggalan pesawat. Nggak bisa nyusul kayak angkot. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya kepulangannya dari Jeddah pada pukul 00.30 setengah 1 ya. Insya Allah sampai di Cengkareng pada pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi jam setengah 3 sudah sampai sore Pak. Sampaikan ke keluarga. Ini kalau menjemput Insya Allah sudah landing jam 14.20. Semoga tidak delay ya pesawatnya. Baik, hotelnya apa Ibu? Sama semuanya hotelnya. Mana? Coba Badian. Baik Bapak Ibu, sebentar saya konfirmasi untuk penginapan. Pak, maaf Badian, Pak. Baik Bapak Ibu, sebentar untuk hotel ya, untuk yang bis 36. Bapak Ibu mana? Bis 36. Oh ini mah bis 25. Beda tuh, beda. Mana yang satu tadi? Yang bis 25. Bis 25 adalah bis 39. Bis 39 ada Bapak Ibu? Bis 39? Ya betul, yang tanggal 25. Hotelnya Hilton Convention. Ya, di Mekahnya, di Madinahnya di Saja Al-Madinah. Saja Al-Madinah itu pada pintu 328. Ya, jadi ada sebelah sisi paling kiri. Dekat Bu. Mungkin 300, nggak sampai 300 meter deh. Dari hotel ke apa? Ke pintu masjid, ke pintu pagar itu. Di belakang hotel Movenpick.
Jadi kalau ibu-ibu enak lurus masuk langsung ke apa ke Ibu lihat di bis 39 hotelnya apa? Sajadah. Sebentar ya Bu, sebentar. Baik. Kalau di Saja enak, lurus tinggal masjid. Ibu-ibu lurus. Kalau bapak-bapak agak ke kiri, ke tengah ke pintu 18, 19, 20, 25 sampai 25. Itu pintu tengah untuk bapak-bapak. Baik. Kalau yang Hilton Convention itu di sisi sebelah kanan kiri dari Masjidil Haram. Enak juga Bapak Ibu di hotel mewah, hotel baru Hilton, cuman apa namanya agak jarak darinya sekitar 300 meter, agak nanjak jalannya, tapi kan itu gunung-gunung dikupas sama Saudi dibikin hotel, tapi enak. Enaknya di Hilton Convention, enaknya itu pintu-pintu ujung, jadi nggak cepat ditutup, nggak kayak dari pintu yang dekat jam-jam tower, itu kan cepat ditutup, 1 jam udah tutup. Dari situ misalnya kita adzan, kadang-kadang masih bisa Pak masuk ke dalam, karena itu ujung sisi sebelah kiri, jadi enak di situ. Saya enak kalau di situ enak, jadi bisa selalu masuk ke dalam, tidak di luar. Baik Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu, selanjutnya di sini sudah ada nomor petugas bandara kami di Bandara Suta, Haji Didi, nomornya ada. Petugas di Saudi, Haji Samsul yang di Madinah, Haji Soleh di Bandara Jeddah, kemudian Ali Wafa di Mekah, petugas untuk check out hotel. Kemudian Bapak Ibu, call center NRA sudah ada, silakan nanti kalau ada apa-apa langsung. Baik, ini yang di bawahnya adalah kegiatan Bapak Ibu selama perjalanan di sana, tapi belum ada jamnya. Nanti jamnya di sana selalu diingatkan, ya, karena kadang-kadang ada perubahan jadwal. Baik, ini Bapak Ibu nanti hotelnya disampaikan kalau ada perubahan. Biasanya NRA tidak upgrade, tidak downgrade, ya, upgrade selalu, ya, NRA, insyaallah. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu siap. Siap apa? Siap manasik? Siap manasik? Betul? Jangan sampai saya ditinggal ke alam gaib, ya. Antara ada dan tiada, mana Ustaz. Baik, kita talbiyah biar semangat saja. Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba yang bapak-bapak lebih semangat, ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mari artikan Bapak Ibu, agar Bapak Ibu ketika talbiyah itu merasakan nikmatnya talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik artinya ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu, ya Allah aku datang. Coba diulang. Ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu, ya Allah aku datang. Jadi Ibu kesana untuk siapa? Nah, yang 36, maaf sekali lagi, hotelnya adalah di Leader Al-Munakarim. Leader tuh lebih bagus, hotelnya internasional, adanya di sisi kanan. Kalau tadi di sisi kiri, sekarang pindah ke sisi kanan. Juga pintu ibu-ibu, cuma pintunya lupa, ya Pak. Nah, di-upgrade Pak. Yang bis 39 ya, 36 36 ya. Madinahnya Pak, di-upgrade Pak. Jadi tidak di Saja, tapi di Leader Al-Munakarim. Insyaallah enak Pak. Ya,
lurus tinggal pintu ibu-ibu. Baik, sudah ya. Yang ini tadi. Oh, tergantung paket ya. Nah, ini saya kasih tahu nih, yang program di bis 39. 38? Bapak 38? Nah, betul Pak. Ada bis 37, ada 42 orang, silver. Kalau silver, hotel yang di Madinahnya Movenpick. Kalau Movenpick itu turun pintu sudah pintu masjid, sudah teras. Nah, ya udah. Jadi ujungnya mukanya hotel itu persis ngadep ke masjid tanpa terhalang pagar aja. Itu Movenpick namanya, Movenpick Al-Madinah. Kemudian di Mekahnya di Fairmont. Fairmont itu yang ada jamnya di atas, yang ada jam gadangnya. Saya kemarin di situ. Nah itu kalau di Fairmont Pak, lumayan pahalanya besar karena naiknya ke atas. Iya. Jadi kalau dari masjid itu ke lift pertama ke M2. M2 itu adalah lobby hotel. Gitu. Baru pindah lagi lift yang ke kamar. Sesuaikan dengan nomor kamar. Gitu. Beda-beda tower, beda-beda liftnya. Nah, itu nanti gampang kalau sudah di sana. Jangan kayak dulu saya bawa kiai dari Sukabumi 30 orang di Fairmont tuh Pak. Udah hari mau pulang, dia bilang, "Ustaz, kenapa pulang sekarang?" Ya waktunya habis Pak. Bapak bayarnya 4 hari. Nah, kenapa nggak nambah sehari aja? Kenapa? Baru nggak nyasar hari ini katanya, malah pulang. Ya sedih ingat-ingat. Ingat-ingat. Kalau mau ke masjid dari kamar ke M2, pijit M2, pindah lift, pijit GF namanya. GF tuh yang ke pelataran masjid, baru lurus. Hotelnya gede, ya. Makanannya sih campur internasional sama Indonesia. Yang penting ada nasi dan kerupuk. Nah itu udah pasti Asia. Sama gudeg, bukan gudeg. Bu, sudah Pak? Kemudian bis, yang bisnisnya ada 44. Kemudian ada yang 8 orang paket khusus. Ya, ini sama hotelnya. Tapi apa ini? Pakai kereta ya? Pakai kereta Pak? 8 orang Pak. Nah, pakai kereta? Dari Madinah ke Mekah. Ada dua Pak, acungkan tangan yang pakai kereta. Soalnya nanti manasiknya di mikotnya bedanya. 1, 2, 3 aja. Ya baik. Oh iya 6 orang sih. 8 ini ya. Baik. Kemudian ada bis 38. Bis 38 paket silver sama Movenpick dan Fairmont sama ya. Jadi yang di silver tuh bis 37 dan bis 38. Kemudian yang bis 39 paket hemat. Bis 39 mana? Ya sama paket hemat ya. Sama dengan yang tadi Saja Al-Madinah dan Hilton Convention. Baik Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Manasik. Ya, labbaik Allahumma labbaik. Artinya, ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu. Ya Allah aku datang. Coba. Ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah aku datang, tiada sekutu bagimu. Ya Allah aku datang. So, artinya ya Allah aku datang, tiada sekutu bagimu. Ya Allah aku datang. Coba dimanai banget. Bapak Ibu datang untuk siapa berarti? Allah. Ya Allah aku datang. Ya Allah kan dipanggil. Panggilannya tadi sudah jelas. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Itu perintah melaksanakan ibadah haji dan umrah dan harus lillah. Maka ibu yang beriman bilang labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah aku datang. Jadi datangnya betul-betul untuk Allah. Innal hamda, sesungguhnya segala puji
Wan ni'mata, segala nikmat, laka wal mulk, dan segala kekuasaan milikmu. Milik siapa? Allah. Awas, yang ingin dipuji berarti merampas hak Allah. Dosanya luar biasa. Yang merasakan semua kekuasaan miliknya, yang bawa atribut ke sana, atribut jabatan, atribut kekayaan, yang merasa darahnya biru, ungu, selamat, tidak diterima Allah. Ya, sebab kita ke sana nggak bawa apa-apa. Kita betul-betul hanya bawa niatan lillahi ta'ala. Awas tuh niatannya. La syarikalah, tiada sekutu bagimu. La syarikalah, tiada sekutu. Coba diartikan. Labbaik Allahumma labbaik. Diartikan malah ikut. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku datang. Ngerasakan, nangis harus. Labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, aku datang, tiada sekutu bagimu. Ya Allah, aku datang. Coba. Labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, tiada sekutu bagimu. Ya Allah, aku datang. Innal hamda, sesungguhnya segala puji. Innal hamda, sesungguhnya segala puji. Wa ni'mata, segala nikmat. Laka wal mulk, segala kekuasaan milikmu. La syarikalah, tiada sekutu bagimu. Labbaik Allah, ya Allah, aku nih Ali bin Daud datang memenuhi panggilan dengan membawa semua dosa dan kesalahan. Rasanya nikmat, harapan untuk diampuni dosa. Baik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus tahu satu, kesana itu Bapak Ibu jadi tamunya Allah. Al-ghaji fi sabilillah. Silakan Bapak Ibu, silakan. Silakan bergabung yang baru sampai. Silakan juga bisa makan siang dulu. Silakan nanti diarahkan untuk di sebelah sini ada masih ada 1, 2, 3, 4 kursi di depan. Ya, ada 4 kursi di depan yang masih bisa diisi. 4 orang di mana? Atau di belakang ada 4 juga. Atau tambah kursi, silakan. Bebas kursi masih banyak taruh kita ya. Sampai di mana tadi Bu? Labbaik Allahumma labbaik, itu mah perasaan udah tadi. Sampai di mana sih? Sampai di situ. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Nih, baik. Baik. Bapak Ibu itu sebagai tamu Allah. Al-ghaji fi sabilillah wal hajj wal mu'tamiru waqtullah. Yang perang di jalan Allah, yang haji dan umrah, tamunya Allah. Bayangkan Bapak Ibu menjadi tamunya Allah, yang undang Allah. Masya Allah. Harusnya senang. Ya, kalau nggak senang tuh periksa hatinya. Bahaya itu. Senang. Ya, tamunya Allah. Da'ahu ma'ajabu, kalau dia minta dikabul nanti doanya. Jadi tamunya Allah, jaminannya doa dikabul. Silakan bawa proposal untuk diajukan ke Allah. Apa tuh semua? Bapak Ibu punya masalah nggak? Jawab Bapak Ibu. Bapak Ibu punya masalah nggak? Memang kelihatan. Ya namanya hidup pasti punya masalah. Allah tahu. Siapa tahu Allah mengundang karena Allah tahu Bapak Ibu punya masalah. Lalu Allah mengundang Bapak Ibu ke tempat terbaik untuk mengadukan setiap masalah. Coba, harusnya senang banget. Ya Allah, anak belum soleh, tapi di sana minta di depan Ka'bah, di tempat paling hebat. Tidak semua orang kan bisa ke sana. Usaha butuh banget pertolongan Allah. Minta agar usahanya lebih barokah. Anak belum dapat jodoh, pusing, minta ke tempat terbaik itu, minta jodoh buat anak. Harusnya kan punya banyak harapan. Sejak sekarang sudah disiapkan tuh. Jangan hari pertama doanya panjang, hari kedua cepet. Ditanya sama Ustaz, kok cepet amat?
Lah hari kedua kan, ya Allah kabulkan doaku seperti yang kemarin itu. Jangan begitu, harus disebutin Allah Maha. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yang umrah itu adalah sama dengan berjihad di jalan Allah. Nabi bersabda kepada Siti Aisyah, apakah kata saya, apakah wanita juga harus berjihad? Kata Nabi, berjihad tapi tidak pakai perang, tidak pakai senjata. Apa? Haji dan umrah. Tuh Bapak Ibu sama dengan jihad. Kalau mati berarti matinya syahid. Bapak Ibu jadi mujahid ke sana. Allahu Akbar. Semangat makanya, jangan melempem. Maka talbiyah itu harus semangat. Ya, Bapak Ibu menjadi mujahid, para mujahid hebat. Ya, sama dengan perang di jalan. Jadi uang yang disumbangkan, yang dibayarkan buat umrah berarti sama dengan uang membayar fisabilillah, sama dengan uang dipakai untuk berjihad di jalan Allah, enggak sia-sia. Bahkan disampaikan di dalam hadis itu bisa bimi'ati dhifin, dibalasnya dengan 70 kali lipat, 700 kali lipat. Tuh, enggak rugi. Enggak ada yang kalau umrah rugi. Nah, ya. Baik Bapak Ibu, harus senang tuh. Uangnya bakal jadi rugi. Perjalanan ke sananya jadi tamu Allah. Di sana dijamin doa dikabulkan. Kemudian dosa diampuni Allah. Ya, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Dari umrah ke umrah kan mengkikis dosa dan kesalahan kita. Tuh, Bapak Ibu punya dosa kan? Oh iya, memang pasti ngaku ya. Punya dosa. Nah, banyak lagi kan. Coba apa yang harusnya Bapak Ibu ingin husnul khotimah, ingin dosa kita diampuni. Di sini udah berkali-kali mohon ampun, tapi dosa lagi. Untuk taubatan nasuha berat. Lalu Allah undang ke tempat terbaik untuk taubatan. Maka dari awal jelas Bapak Ibu, ya Allah jadikan umrah ini taubatku yang terbaik. Aku ingin husnul khotimah. Di sini tuh berat, aku berkali-kali taubat, tergigit. Semoga dengan umroh ini saya bisa taubatan nasuha. Sesudah saya umroh, saya istiqomah sampai akhir hayatku. Saya ingin husnul khotimah, ya Allah, ingin surga. Nah, minta tuh. Kan jelas programnya. Ketika ditanya itu jelas. Di hati itu, ya Allah, semoga umrohku taubatku yang terbaik. Ya, bisa hijrahku yang terbaik. Sekarang susah di sini. Udah dengan puasa, udah dengan sholat. Nah, semoga dengan umroh Allah undang Bapak Ibu, karena mungkin Allah tahu Bapak Ibu punya harapan ingin taubatan nasuha. Bapak Ibu, kalau dari sekarang sudah mulai niat, Allah sampaikan. Nah, gitu ya. Nah, itu yang indah-indah. Kemudian Bapak Ibu diundang ke dua tempat yang istimewa, yang tidak setiap orang mau bisa. Mungkin jutaan orang, miliaran mungkin seluruh dunia ingin ke tempat terbaik, yaitu Makkah dan Madinah, tapi tidak setiap orang bisa. Memang karena gak punya uang Bapak Ibu dijamin bisa? Bu, memang kita berangkat ke sana karena gara-gara punya uang, dijamin bisa nggak karena punya uang? Banyak nggak yang punya uang belum berangkat? Betul? Sudah ngitung? Belum. Berarti banyak. Banyak nggak yang nggak punya uang berangkat? Banyak. Contohnya saya kemarin sekamar dengan Pak Ujang, terus Pak Karna. Jadi Pak Karna namanya Pak Karna. Jadi memang Pak Karna. Kadang dipanggilnya Pak Halina. Sekamar dengan saya berdua. Ternyata Pak Ujang ini memang pekerja. Tadinya tukang rumput. Nah, bisa berangkat. Dan paketnya paket yang hebat lagi. Pak Ujang, alhamdulillah bisa umroh. Ya Ustaz, sama diberangkatkan sama bos. Tuh, bosnya berangkat? Enggak. Bosnya enggak. Pekerjanya berangkat. Coba Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu berangkat tuh bukan karena uang, karena dipilih aja oleh Allah, Ustaz. Dipilih aja. Kalau nggak dipilih, ya nggak bisa. Walaupun punya uang. Apa contohnya dipilih? Ternyata yang nggak punya pun dimampukan Allah dengan cara Allah. Nah, makanya Ibu harus bahagia sekali. Sehatnya dikasih Allah, rezekinya dikasih Allah, berangkatnya dikasih Allah. Semuanya dari Allah. Lalu apa yang kita sombongkan? Nah, malu. Itu Bapak Ibu harus
harus bahagia, harus syukur. Nah Bapak Ibu ini dipilih Allah, dan dengan tadi ingin apa tadi? Ingin ampunan Allah, ingin surganya Allah, ingin doa dikabulkan Allah, ingin dosa dimaafkan Allah, banyak harapan. Makanya Bapak Ibu kalau inginnya banyak, persiapannya pun harus maksimal. Jangan asal berangkat. Kalau asal berangkat sama dengan ini menganggap perjalanan ini nggak biasa aja, bukan istimewa, Ustaz. Nah, ini hati-hati. Allah mengingatkan kita dalam surat At-Taubah ayat 46 supaya ini direnungkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Jikalau kalian benar-benar mau berangkat ke mana, Bu? Nah, itu jawab jangan menanyakan. Yang semangat Bapak Ibu mau berangkat ke mana? Itu dong, ke Mekah. Tapi jangan marah juga, Mekah. Jangan ke Mekah Bapak Ibu. Wallah, jikalau kalian benar-benar mau berangkat, tentulah kalian mempersiapkan diri untuk keberangkatan itu. Kata siapa itu? Allah dalam surat apa? At-Taubah ayat berapa? 46. Wah, alhamdulillah ngantuk semua ya. Tahu. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan. Harusnya persiapan. Walakin kariyallahu bi'atsahum, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Kenapa Allah tidak suka? Balikin, karena mereka tidak siap-siap, nganggap remeh, nganggap perjalanan biasa aja. Ada banyak yang gitu. Tanya, Pak alhamdulillah umroh. Ya Ustaz, habis istri nggak maksa ngajak umroh. Gak enak, masa istri berangkat sendiri, terpaksa saya temenin istri. Yang begitu, kalau nggak suka itu, nggak suka emang. Bu alhamdulillah umroh. Ya Ustaz, habis di kantor sudah umroh semua, tinggal saya belum, saya malu. Ayo rasain. Nggak, Allah nggak suka ya. Bu umroh, iya habis keluarga pada umroh. Kalau nggak ikut juga saya malu. Yang niat-niatan itu Allah tahu. Allah nggak suka. Apa hukum dari Allah? Fathabbatahum, Allah lemahkan keinginan mereka. Sampai di sana juga nggak bakalan ibadah yang begitu mah. Yang tukang main HP ya main HP aja di kamar. Jangan harap bisa pulang balik nikmat ke Mekah, ke masjid. Dari sininya nggak ada niatan itu. Yang tukang ngobrol yang ngobrol aja. Yang ahli hisab, Dewan Suro, Ashabul Udud. Ya di sana juga kerjanya ngerokok, punya komunitas langsung kumpul di pojok hotel, di bawah, di Lider Munakarim. Ustadz lewat juga dicuekin. Ustadz, Pak itu udah azan. Ustadz dikit lagi tanggung, dikit buruk. Pak kurangi rokok Pak, ini lagi dikurangi Ustaz, sebatang. Jawabannya ada itu. ada teman saya Pak di grup, dia bilang tolong jangan ngerokok mubadir ini, terus dia bilang jawabnya Pak, makanya saya benci pabrik rokok, saya bakar satu-satu tiap hari biar bangkrut. Ada aja ashabul udud. Jawabannya ada. Hati-hati, kalau di sini nggak ada niatan ibadah, sampai di sana juga pasal lemah kan. Orang lain sudah 3 juz, ya boro-boro buka Quran, tamat semua al-WA, al-YouTube, al-Twitter, tamat. Al-Quran boro-boro, tiap mau baca Quran mantuk. Kalau baca WA semangat. Rasakan Ibu, ini pasti terjadi. Kalau dari sini niatannya bukan untuk ibadah, nggak ada nikmat. Mau nikmat apa di sana? Allah nggak suka. Hati-hati Pak. Ada tukang selfiean aja, dia bergerak selfie. Di itu apa? Di toko paling lama, bukan belanja, selfie. Dipotoin satu-satu coklat. Allah ilahillah. Yang paling kesel nih Ustaz, pada kesel semua. Kalau di Jabar Rahmah hilang. Bayangkan Jabar Rahmah hilang, kita nyarinya setengah mati. Bu Ici. Yang lain sudah di bis. Mana mau duhur kan? Hilang si Bu Ici.
Ternyata Pak lagi selfie sama keluarganya. Ditegur, Bu Ici yang lain sudah di bis, ibu ngapain aja di sini? Ustaz sebentar tolong sini. Kenapa? Tolong fotoin. Malah nyuruh. Mana kita lagi kesel malah nyuruh Pak. Kita cemberut aja dinasehatin. Ustaz jadi pembimbing yang sabar ya. Yang salah siapa? Kita yang dinasihatin. Gak ada nanti grup ini. Serius. Amin. Tolong nih Pak, persiapan Pak. Tabbatuhu. Bahkan Allah bilang waqilam mudu ma'al qa'idin. Kalau bukan untuk ibadah, udah tinggal aja di Indonesia. Ngapain ke sana kalau cuma untuk ngobrol? Kalau cuma untuk main HP, kalau untuk selfiean doang, kalau untuk ngerumpi, kalau untuk berantem, ngapain berantem paling mahal? Silahkan renungkan ayat ini. Jangan sampai kita yang dihukum Allah tidak merasakan nikmatnya ibadah di tanah suci. Memang karena dari awal kita gak ada niatan untuk ibadah, hanya sekedar diajak orang berangkat. Mau tahu? Kalau cuma tawaf saya pulang selesai, udah gak ada apa, gampang. Coba, tapi ketika ditanya baru tahu. Bu, gimana umroh? Masya Allah, alhamdulillah. Nggak nyangka aku yang banyak dosa bisa sujud di Raudhah, Bu. Merinding aku. Itu kan tempat sujudnya Nabi. Aku ini siapa? Aku ini banyak dosa. Tapi Allah izinkan aku bisa sujud di Raudhah, tempat sujudnya Nabi dan para sahabat pilihan. Aku ini yang banyak dosa. Allah undang aku semua, aku doakan bapak, ibuku, anak-anakku. Semoga ibu bisa ke sana ya Bu. Enak ibadah di tanah suci itu. Nih, maka kalian memang niatannya untuk ibadah. Ya, berbeda dengan yang niatannya hanya sekedar berangkat. Ketika ngantri di Raudhah, mulai itu. Kalau tahu lama begini Mang Ustaz, mendingan saya di rumah aja. Ngantuk, kurang tidur, mana mules ini. Tadi sarapan dikit loh, lapar saya mah. Ngomel, giliran ngantri, kedorong orang Turki, injek orang Afrika, sampingnya orang India yang belum mandi, tersiksa dia mau muntah. Tanya anaknya, gimana mah itu ke Raudhah? Mama hampir mati loh nak. Kedorong orang Afrika, keinjak orang Turki. Mana orang ini jangan pada mati kan? Tersiksa, sesak napas loh nak. Mana cerita ini? Nggak ada. Kenapa? Hukuman Allah. Kenapa? Memang dia bukan niatannya ibadah. Jadi tolong Bapak Ibu sebelum berangkat nih, hatinya disiapkan, periksa hati. Maka ada 3 bekal nih yang harus disiapkan. 1, akidahnya harus disiapkan. Ya, tolong periksa tuh akidah. 1, bahagia. Bahagia enggak? Kalau terpaksa, jangan harap bisa bahagia. Azabun syadid, Allah siksa terus Bapak Ibu hati. Nah, ada cuma sudah tua. Ustaz, saya mah nyesel udah tua kesini itu. Udah susah ngeropotin orang. Lalu ibu dengan kata-kata itu ibu dapat apa? Yang ada dapat apa-apa? Yang tambah susah. Harus gini. Alhamdulillah ya Allah, setua ini saya masih bisa diundang. Engkau jadi tamu. Alhamdulillah ya Allah. Padahal aku sudah tua, sudah repot, apalagi bawa anaknya. Dapat 2 bonus. Bonus ke tanah suci, bonus dapat anak soleh yang ngasih ongkos buat aku. Aduh, bahagia. Itu harusnya, jangan ngeluh. Nggak ada manfaat. Ada orang tua, nyesel Ustaz saya udah kesini tuh udah tua. Ya udah kalau lagi muda kesini Pak, ya nggak bisa lagi. Nggak bisa balik. Nah baik Pak. Jadi tolong Pak Ibu periksa bahagia. Kalau bahagia berarti bahagia karena iman. Karena bercita-cita. Kapan saya bisa ke tanah suci? Kapan kan gitu. Kedua, periksa niatannya untuk apa? Sekedar jalan aja atau untuk ibadah, untuk taubat, untuk doa, untuk hijrah, untuk ibadah. Baru tuh betul tuh niatan itu. Periksa di hati, jangan niatannya untuk belanja. Kebayang aja tuh emas yang kuning-kuning, sejadah Turki, abaya, parfum, tuh kebayang itu. Yang waktu umroh kemarin lupa beli, padahal keingat terus. Hanya itu yang dapat. Sementara keberkahan semua ada. Kalau tujuannya bukan untuk ibadah. Kalau Bapak Ibu, ya. Kemudian Bapak Ibu,
Selanjutnya kalau memang sudah periksa hati niatan untuk ibadah, berarti harus punya ilmu untuk ibadah. Syariatnya harus benar, ilmunya. Ya, halo, ilmunya harus benar. Bapak Ibu sudah apa ilmunya yang dibawa? Ayo, buku manasiknya udah ada? Doanya sudah hafal? Belum? Nah, besok berangkat bisa. Nanti baca apa di sana? Gimana? Jangan sampai bukunya aja dipegang gini lagi tawaf. Ditanya baca, "Bu, doa nggak?" Doa. Lah itu bukunya nggak dibuka. Doa saya gini, Ustaz, kabulkan doa, ya Allah kabulkan doa yang ada di buku ini. Biar Allah yang baca. Nah, Bapak Ibu nggak harus hafal doanya, ya. Nanti juga dibimbing sama Ustaz, dikasih headset, bukan dikasih, dipinjemin. Nanti dibawa pulang. Dipinjemin headset, Ustaznya baca, nanti Bapak Ibu baca. Allahumma imanan bika, wa tasdiqan, bikitabika, wa wafaan. Nah ini yang kadang-kadang kalau dia nggak biasa baca Quran, ya, orang lain wawafaan, wapawawan, wawan, susah. Mengagokin lagi kenceng kata Ustaz. Kalau sudah gitu, amin aja, amin. Jangan semangat baca tapi ngagokin. Orang kagak aja ada kagak. Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika lak labaik labaik la lakanya pun. Jadi ngagokin. Bapak Ibu. Ya kalau kira-kira ini pelan aja. Nah, gitu. Baik, ilmunya harus tahu. Makanya harus manasik. Orang yang akidahnya benar, ke sana punya tujuan besar, penting merasakan pentingnya manasik. Sehingga manasiknya serius. Kenapa? Takut salah nanti di sana. Kalau salah kan sia-sia perjalanan, mubazir. Umrohnya ngasah, apa yang didapat? Makanya serius. Tanya ke Ustaz juga serius. Senang ada Ustaz. Senang alhamdulillah ada Ustaz. Tenang kalau belanja, bukan belanja. Ada yang nemenin, ada yang nawarin, bukan itu. Tapi untuk nemenin, ditanya masalah ibadah. Sesekali kalau ngajak belanja, nggak apa-apa. Tapi jangan sekedar diajak Ustaz. Ibu sibuk belanja Ustaz, lihat. Ingat istri. Enggak, bohong Bu. Saya bercandanya serius. Baik. Nah, itu Pak, kan nyambung dari akidah yang benar, merasa serius, maka butuh ilmu. Sebab dalam Al-Qur'an, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal absara wal fuad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Dalam surat Al-Isra ayat 36. Jangan kalian melakukan sesuatu yang gak ada pengetahuan tuh di dalamnya, termasuk wudu, sholat, wirid, semua harus punya ilmunya, ada caranya. Maka deketin Ustaz, tanya Ustaz gimana ini benar nggak? Gitu. Banyak juga yang di sana salah, ya karena tidak punya ilmu. Dulu ada katanya jemaah haji dari kampung yang kata orang kampung kalau nggak nyium Hajar Aswad nggak sah hajinya. Jadi sampai di sana dia ngincer Hajar Aswad, mana tua mana kecil, tiap deket ya kebanting. Sampai akhirnya Hajar Aswad sepi. Orang-orang nggak ada. Wah dia senang banget ciumin Hajar Aswad. Tapi katanya orang-orang pada kemana hari ini? Ternyata itu tanggal 9 Zulhijjah, orang semuanya di Arafah. Nah dia nggak hukum. Dia dapat Hajar Aswad tapi hajinya tidak sah. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Tuh, ya. Ada jemaah saya kemarin yang lalu tiba-tiba datang pakai ihram. Ustaz, alhamdulillah saya habis tawaf sunnah. Alhamdulillah. Saya dapat 3 putaran Ustaz. Alhamdulillah. Padahal tawaf sunnah atau tawaf wajib itu 7 putaran. Syarat sahnya kalau nggak 7 ya nggak sah. Dia tahu ini. Bapak cuma 3, bapak sunnah Ustaz. Sholat sunnah juga ya 2. Yang arang sendiri. Nah itu jangan seperti itu. Kita harus punya ilmu agar ibadah kita diterima oleh Allah. Sebab tadi kalau tidak punya pengetahuan ya nggak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Harus punya ilmu, bekal ilmu. Makanya kita harus tahu ada 5 rukun umroh. Ini
Ini rukun. Coba kalau rukun itu kalau ditinggal tidak sah umrahnya. Apa? 5 rukun umrah. Apa? Bapak Ibu ada yang tahu? 1. Pak kalau Jawa tuh jangan meat. Niatnya kayak meat. Ayo 1. Niat apa? Niat umrah. Niat ihram. Sudah pakai ihram, kemudian niat untuk umrah. Ya, niat umrah. Di mana niatnya? Di mikot nanti memulainya. Ya, tapi niatnya yang di hati hukumnya rukun. Mengucapkan niatnya di mikot hukumnya wajib. Kalau rukun ditinggal tidak sah. Kalau wajib ditinggal masih sah, tapi harus bayar denda. Ada aturannya, gitu Pak. Baik, niat itu rukun, Pak. Maka dari sekarang pasang niat yang benar. Kedua apa, Pak? Bapak Ibu? Oh, macet. Kedua apa? Tawaf. Kemudian sholatnya jamaah dengan asar. Jadi duhurnya ikut jamaah dengan Masjid Nabawi, lalu asarnya melaksanakan sholat sendiri. Niatannya nanti disampaikan sama Pak Ustaz. Kemudian Pak Ibu setelah selesai itu langsung kembali ke hotel, makan siang, lalu masuk ke bis. Biasanya setengah 2, jam 2 minimal sudah bis semuanya untuk berangkat ke Bir Ali. Ke Bir Ali itu ngambil apa? Niat, mikot, ya, setengah jam perjalanan. Nanti dalam perjalanan itu dikasih manasik lagi itu, biasanya kasih pemantapan ya. Ini sudah senior Pak Ustaz Haji Zakaria nih udah dari tahun berapa Ustaz? Dengan era Ustaz? 2014 ya? 2014 loh Pak. Ya, alhamdulillah sudah senior banget Pak. Jangan diragukan ya, senior banget. Baik, bahasa. Nah, sedikit lagi ya Pak Ibu. Sampai di itu niat. Bagaimana ucapan niatnya? Labbaik Allahumma umratan. Dan niat itu dibacakan di bis, dibimbing para ustaz. So, labbaik Allahumma umratan, sama-sama. Labbaik Allahumma nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu niatnya. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadahmu. Gitu ya. Nanti sesudah itu berarti terkena larangan ihram. Larangan ihram satu untuk bapak-bapak nih, tidak boleh menutup kepala, tidak boleh berpakaian yang berjahit, daleman nggak boleh. Nah, udah hanya 2 helai kain ihram saja, nggak boleh ada daleman. Ada daleman kena ada, yang nggak boleh, ya nggak boleh pakai daleman. Kemudian tidak boleh memakai alas kaki yang menutupi mata kaki dan tidak pakai sedar. Ibu-ibu tidak bercadar dan tidak bersarung tangan. Ya, jadi pakai yang tadi itu, manset, tidak pakai sarung tangan yang menutupi jari-jari tangan. Kemudian ibu-ibu untuk semuanya tidak boleh lagi berwangi-wangian, bertatoyub, berwangi-wangian. Ya, apa saja yang wangi nggak boleh. Termasuk tisu harum nggak boleh, sabun ketika bersihin habis buang air besar nggak boleh pakai sabun sebelum tahalul, sampai tahalul nggak boleh pakai sabun wangi. Ya, yang wangi-wangi tinggalkan. Itu baik ya. Kemudian tidak boleh mencabut bulu-bulu. Wah, bulu apa saja? Nah, bapak-bapak nih kadang-kadang sambil talbiyah, labbaik Allah. Sambil nyebutin bulu hidung. Nah, lapor ke Ustaz nanti kalau enggak, itu masih punya utang. Kemudian Pak Ibu tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh mengganggu pepohonan. Di Bir Ali banyak pepohonan, tidak boleh itu. Kemudian tidak boleh membunuh binatang buruan yang diburu. Kemudian fala rafatha wala fusuqa wala jidal, tidak boleh berkata kotor, jorok, perkataan yang mengawali untuk hubungan suami istri. Tidak boleh berbuat fasik, maksiat, dosa, tidak boleh jidal, adu mulut, adik-adik awak, jangan iseng-isengan loh. Yang satu melorotin kain ihramnya. Ya, enggak boleh adik-adik. Peace ya, damai. Kemudian tidak boleh menikah, hubungan suami istri sampai tahalul, menikah jadi saksi nikah dan menikahkan. Itulah diantara larangan-larangan ihram. Udah lagi Ustaz? Ya segitu ya. Larangan ihram ya. Kalau itu sesuai dengan hukumannya, sesuai dengan dendanya, diatnya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sepanjang perjalanan talbiyah. Ayo talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus kata
Nabi ketika Aisyah bertanya, apakah tali itu mendatangkan kebaikan? Benar. Apa kebaikannya surga? Surga, kata Nabi. Jadi ini menghantarkan ke surga. Maka jangan malas, semangat, sebab dapat pahala, dapat surga. Ya, walaupun ustadznya sudah tidak membimbing, terus saja talbiyah. Ustadznya udah berhenti, ustadz itu terus talbiyah, cuman sambil tidurnya. Talbiyah sampai tidur juga. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yang kereta. Ini yang kereta. Biasanya ya, kita mampir dulu ke Bir Ali. Itu niat. Kalau memang memungkinkan untuk sholat dulu, sholat dulu. Tapi kalau waktunya mepet, biasanya hanya mampir niat aja. Jadi sholatnya nggak ke masjidnya, tapi biasanya nanti ada waktu, diatur waktunya, itu berangkatnya. Nanti baru ke kereta. Sepanjang perjalanan talbiyah tuh di kereta. Terus hanya 2,5 jam sampai di sana, turun di sana, pakai taksi atau pakai bis, langsung diantar ke hotel. Karena lebih awal biasanya kuncinya belum ada. Harus sabar. Kunci itu biasanya paling cepat menjelang maghrib, paling cepat. Sebab orang sana jam 3 kan baru check out. Kalau kita jam 2 harus sudah check out. Giliran orang sana susah Pak, suruh check out jam 3 baru. Dan terus diberesin dulu kan kamarnya. Jadi yang kereta nanti biasanya langsung tawaf dulu. Tawaf saya dulu. Habis maghrib ya tawaf saya. Cuman tawaf habis maghrib itu cukup padat, harus sabar. Cukup padat kan memang orang berjubel sekaligus mau nunggu sholat Isya. Tapi biasanya jam 9 udah selesai. Gitu. Yang lalu gitu. Jam 9 udah selesai. Udah bisa pulang dan makan siang istirahat. Baik Bu. Yang pakai bis perjalanan 5 jam. Dari Bir Ali kita jam 3, biasanya sampai di sana sekitar jam 8. Jam 8 sudah masuk hotel. Hotel yang di Hilton Convention, hotel yang di Fairmont. Nah, masuk semua bagi kunci Ustaz. Langsung di Fairmont lantai 3, M3 untuk makan malam. Dari makan malam baru ke kamar, biasanya istirahat setengah jam untuk buang air besar, biar kecil, lalu wudhu lagi, betulin ihram, turun lagi segera. Biasanya jam setengah 10 sudah pada kumpul di lobi hotel. Jangan lelet dan harus kompak. Tolong apa Ibu, jangan membuat orang jadi kotor hati. Tolong kompak. Ini nggak turun-turun. Akhirnya jemaah pada ngedumel, Ustaz sabar sih sabar. Ini sudah setengah jam, jadi mules lagi deh. Nah, kan jadi mulai kesel. Tolong panggil Pak, telepon Bapak Ibu. Yang lain sudah nunggu setengah jam. Tolong Ibu turun, semua udah mau berangkat. Apa jawabnya? Sabar Ustaz, kata Ustaz harus sabar. Malah nyuruh sabar. Bukannya turun. Nah ini Masya Allah, ujian tuh. Nah tolong nanti jangan begitu ya. Kompak ya Bu, siap? Ya. Awas kalau nggak ada yang kompak Ustaz, tandain ya. Surahnya bayarkan. Baik Bapak Ibu. Kompakan Bapak Ibu. Kemudian setelah itu turun tuh ke masjid. Kalau belum sholat maghrib Isya, maka di jamaah takhir, biasanya di pelataran Masjidil Haram. Ini tuan guru kita ini imam Masjidil Haram. Sama Pak Ustaz, saya juga, tapi jemaahnya NRA khusus. Baik Bapak Ibu, kita mau tawaf. 1, periksa wudu, harus punya wudu. Yang haid tidak boleh tawaf dulu, sebab tidak memenuhi syarat sahnya tawaf. Nah, ya tunggu sampai suci. 2, menutup aurat dengan benar, tolong auratnya. Kemudian 3, kita menuju Hajar Aswad. Lalu menuju Hajar Aswad. Saya biar pas nih, takutnya banyak yang salah juga. Ini sudut Hajar Aswad. Kita mulai sudut Hajar Aswad. Ustadz sudah di depan, Pak Ustadz paling depan. Ya. Kemudian Bapak Ibu sesudah lurus, balikan paling tidak dada kita sejajar dengan Hajar Aswad. Angkat tangan. Lalu bilang Bismillahi Allahu Akbar ke sudut ini. Ya, ceritanya ada Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Gitu ya Pak? Coba angkat tangan. Bilang Bismillahi. Lalu kecup. Nah, kecupnya jangan biasa aja. Aja ya. Lalu banyak yang salah karena ustadznya sudah di depan mulai bilang kalau yang di sini ikut. Padahal belum sejajar dengan Hajar Aswad. Kan sunnahnya itu ketika sudah sejajar. Ini karena ustadznya sudah terlalu dulu, Allahu Akbar. Padahal masih di sini. Jadi tolong. Maka ustadz kadang-kadang mengulangi takbir 3 kali agar yang di belakang itu sudah pas. Gitu ya. Jadi tolong Bapak Ibu nanti dipaskan supaya kena
ada aturannya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu muterin Ka'bah. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi 'ahdika wa tiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-daimata fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Segitu tuh. Sampai di sini rukun yamani. Bilang bismillahi Allahu akbar, tidak dikecup. Kadang pusat mengingatkan Allahu akbar tidak dikecup. Jemaah, bismillah akbar tidak dikecup. Maksudnya bukan dibilangin, tidak dikecup maksudnya. Terus di sini doanya apa? Rabbana atina wa fil wa qina wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Rabbal, ya Rabbal. Nah itu sampai di sini. Di sini sampai lagi. Bismillahi Allahu akbar. Doa. Allahumma inna hadzal baita baituka dan seterusnya. Terus putaran ke harus punya wudu. Putaran 1 aman, 2 aman, 3 mules, 4 nganan, 5 keluar tuh. Nah, yang bakalnya pas kelimanya. Jadi 1 sampai 4 sudah sah. Ambil wudhu, balik lagi terusin 5, 6, 7. Tuh. Udah, tawaf selesai. Kemudian Bapak Ibu tadi syaratnya sudah tahu ya, tidak nempel di Ka'bah, Ka'bah sebelah kiri, ya. Kemudian menutup aurat, punya wudhu. Itu syarat sahnya. Habis tawaf langsung apa dulu? Sholat sunnah ba'da tawaf. Sholatnya 2 rakaat. Rakaat pertama sudah Al-Fatihah, Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Sudah tawaf, sudah itu sholat doa atau dalam sujud doa, minta semua hajat disampaikan. Kemudian dan itu minum air zam-zam. Biasanya macetnya foto-foto. Foto-foto itu serius banget. Ya. Nah, kenapa? Karena pas depan Ka'bah. Ya. Yang penting jangan mengganggu perjalanan ibadah dan tidak menjadi niatannya. Sudah itu Bapak Ibu naik untuk melaksanakan apa? Sa'i. Langsung dibawa ke bukit Sofa, menghadap ke kiblat, takbir Allahu akbar. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Takbir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa la ilaha illallah wahdahu anjaba surah dan seterusnya. Turun menuju ke arah Bukit Marwah di lampu hijau. Bapak-bapak sunnah lari-lari ke sini. Rabbikfir warham wa'fu wa takarram. Rabbikfir warham wa'fu wa takarram tawad amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu al-azzul akram. Nah itu sama juga pas baliknya begitu. Ibu-ibu tidak boleh lari-lari, tidak disunahkan. Jangan malah balapan malah ibu-ibu. Ngajak bapaknya, ayo pak, bapak kurang olahraga sih. Naik ke bukit Sofa, sama inna Sofa wal Marwata, lalu bertakbir, bertahmid, turun doa. Lampu hijau, Rabbikfir. Naik ke bukit Sofa, sama inna Sofa, persis. Sofa Marwah persis yang dibacakan persis. Turunnya doa aja beda-beda. Ya, 7 kali perjalanan berakhir di Bukit Marwah. Sudah Bukit Marwah kumpul bersama, biasanya ditutup dengan doa. Rabbana taqabbal minna wa 'afina wa'fu anna wa 'ala ta'atika wa syukrika a'inna dan seterusnya. Selesailah Bapak Ibu perjalanan ibadah umroh, insyaallah biasanya jam 12, jam 1 selesai. Tergantung kekompokan Bapak Ibu berangkat dari Madinah. Kalau jam setengah 2 sudah naik, jam 12 sudah selesai. Tapi kalau pada lelet jam 2 baru turun malah setengah 3, nah akhirnya sampai di sana juga telat masuknya. Bisa jam 10, bisa setengah 11, bisa jam 2 baru selesai. Nyambung subuh. Nah, ya. Tapi kalau yang jam 12 selesai bisa istirahat. Besoknya bisa
duha, ya, bisa tawaf sunnah, bisa banyak didapatkan di Masjidil Haram. Jadi tolong kompakan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kegiatan di sana banyak ya, nanti disampaikan sama Pak Ustadz, ada Tuan Guru, ada Pak Ustadz Zakaria, ada sujud tilawah, ada sholat jenazah, ada ziarah. Ya, baik, saya ingatkan lagi Pak Ibu, Bapak Ibu bahagia nggak? Katakan saja. Ya, tolong bagian bahagia ini hanya bukan untuk tapi kepada orang tua kita yang sudah menjual. Mungkin doa orang tua. Kalau itu nanti ada umroh kedua memang bisa membadalkan orang tua. Tapi satu kali umroh hanya untuk satu orang, nggak bisa satu RT. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin membadalkan banyak, bisa minta bantuan sama Pak Ustadz. Ustadz, saya tolong badalkan buat orang tua, buat mertua. Insya Allah di sana juga banyak yang bisa bantu anak-anak yang kerja di sana sebagai mutawif, sebagai kurir kita, insya Allah bisa membantu. Jadi tinggal datangkan. Tapi paling tidak direncanakan untuk membagi bahagia itu buat orang tua kita, nenek kita, mungkin adik kita, mungkin kakak kita. Kemudian dua itu tolong Bapak Ibu, ada amalia yang sekarang bagus dilakukan yaitu wakaf Al-Quran. Ya, jadi di samping bekal ilmu, bekal juga uang. Nah, untuk bisa banyak beramal di sana. Ini bulan Sya'ban loh. Bulan Sya'ban adalah bulan menyongsong bulan Ramadan, di mana Nabi meningkatkan amal-amal ibadah seperti banyak sebab Syahrul Quran disebut bulan baca Quran, disebut juga bulan untuk berbanyak saum, banyak sedekah, banyak zikir sambil berharap kita dapat keberkahan Ramadan. Dan Bapak Ibu diundang di bulan hebat ini untuk menyongsong Ramadan. Rasanya istimewa sekali. Nah, jadi bisa wakaf Al-Quran di sana, niatkan untuk siapa? Nah, satu Quran di sana 50 real. Quran yang asli percetakan Madinah. Ada juga Quran yang 20 real, tapi itu nggak disimpan di rak, itu disortir diambil. Tapi kalau yang Quran yang ada logo, ada hologramnya tuh, ada stempel pertama Madinah, itu memang itu yang disimpan, itu yang dibaca. Nah, ini kan berkah buat kita. Yang baca di sana kan di Madinah diperkirakan 1000 kali lipat, di Mekah 100.000 kali lipat. Nah, ini juga bahagia Bapak Ibu, luar biasa ibadah di sana. Ibu sholat duhur di Madinah sekali sama dengan 1000 kali sholat duhur di Indonesia. Ibu sholat duhur sekali di Mekah sama dengan 100.000 kali sholat duhur di masjid selain Masjidil Haram. Jadi keberkahannya hebat luar biasa. Nah, jadi jangan lewatkan amal-amal terbaik agar pulang menjadi lebih baik dan barokah. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sedikit jadi tolong Bapak Ibu jangan sekedar pergi pulang gak ada hasil. Niatkan untuk hijrah, untuk lebih baik. Yang tadinya suka marah-marah, usahakan berubah. Yang tadinya malas ke masjid, usahakan berubah. Yang tadinya suami istri berantem mulu, anak-anak jadi wasit. Nah, ini tolong tekadkan untuk tidak melakukan itu agar bahagia dunia akhirat ya. Bagikan kebahagiaan, bahagia itu buat kita dan buat keluarga yang menanti perubahan-perubahan ke arah kebaikan. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin.